Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Afrianti, PP 18 SI 180758 SI 16, mata kuliah analisa perancangan sistem informasi 2, yang dibimbing oleh Ibu Erdisna Eskom Mkom, jurusan Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Putra Indonesia YPTK Padang. Baiklah, di sini saya akan menampilkan sebuah video digital entrepreneur saya, yaitu untuk memenuhi tugas APSI 2. Mimpi menjadi seorang entrepreneur entrepreneur adalah orang yang melakukan aktivitas wirausaha yang dicirikan dengan pandai atau berbakat menganalisis produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun manajemen operasi untuk pengadaan produk baru, memasarkannya, serta mengatur pemodalan operasinya. Jadi di sini impian saya di masa depan nanti adalah ingin membuka usaha sendiri. Saya ingin menjadi seorang entrepreneur digital dengan tujuan membuka sebuah perusahaan dengan banyak cabang dan membuka lapangan pekerjaan bagi yang membutuhkan pekerjaan. Seperti halnya jual aksesoris komputer, laptop, dan menggunakan media sosial, di mana saya dapat memanfaatkan media sosial seperti Facebook, Instagram, Tokopedia, dan lain-lain secara online, serta ingin merancang website baru untuk jual produk yang saya jual. Selanjutnya itu latar belakang di era revolusi industri 4.0 yang seperti sekarang ini. Terjadi perkembangan secara pesat dalam bidang teknologi di berbagai negara, termasuk di Indonesia sendiri. Sekarang ini banyak kecanggihan teknologi yang mendukung perkembangan dunia informasi. Perkembangan teknologi pada jaringan komputer menyebabkan peningkatan pesat pada bidang telekomunikasi yang ditandai dengan munculnya internet. Saat ini perubahan dalam organisasi juga selalu mengalami perubahan. Saat ini perubahan dalam penyampaian informasi, perubahan sosial, ekonomi, dan budaya didorong oleh teknologi informasi dan komunikasi yang memadai dan sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat. Mendorong individu atau organisasi dalam memilih munculnya peluang bisnis yang berlatar belakang internet, yaitu e-commerce atau yang sering disebut dengan belanja daring di Indonesia atau pembelanjaan online, apalagi di masa pandemi sekarang ini, yaitu masa COVID-19. Orang lebih cenderung menggunakan teknologi untuk memesan barang-barang yang mereka butuhkan dibanding mereka harus keluar untuk pergi membelinya. Selanjutnya itu menggunakan konsep empati, yaitu keterampilan berpikir kritis atau critical thinking skill, merupakan keterampilan berpikir untuk memecahkan masalah atau mengambil keputusan terhadap permasalahan yang dihadapi. Kedua, keterampilan berpikir kreatif, yaitu kemampuan untuk menciptakan ide atau gagasan yang baru yang berbeda dengan yang sudah ada sebelumnya. Ketiga, yaitu keterampilan berkomunikasi, merupakan keterampilan untuk menyampaikan pemikiran, gagasan, ide, pengetahuan, dan informasi baru yang dimiliki kepada orang lain melalui lisan, tulisan, simbol, gambar, grafis, atau angka. Selanjutnya itu keterampilan kolaborasi atau collaboration skill, yang merupakan keterampilan kerjasama, saling bersinergi, beradaptasi dalam berbagai peran dan tanggung jawab, serta menghormati perbedaan. Selanjutnya itu
skenario untuk pembuatan aplikasi yang ingin saya rancang atau aplikasi yang ingin saya buat nanti. Yaitu pertama user case-nya yaitu lihat produk, aktornya pelanggan. Tujuannya itu melihat produk, terdiri dari pelanggan dan sistem. Pelanggan yaitu berkunjung untuk melihat-lihat produk yang tersedia. Sistem yaitu menampilkan atau memajang produk yang tersedia. Selanjutnya itu user case transaksi penjualan. Aktornya itu pelanggan, pegawai. Tujuannya melakukan transaksi penjualan produk. Pelanggan melakukan pemesanan produk, pegawai memeriksa persediaan produk. Pelanggan menerima informasi tentang persediaan dan harga produk. Pegawai menyimpan informasi dari proses transaksi penjualan produk dan membuat dan mencetak stok penjualan. Pelanggan menerima stok penjualan. Ketiga yaitu user case mengelola persediaan produk. Aktornya pegawai. Tujuannya memanipulasi persediaan produk. Yang terdiri dari pegawai dan sistem. Pegawai melakukan memanipulasi persediaan produk. Sistem menyimpan informasi perubahan persediaan produk. Selanjutnya itu user case membuat laporan persediaan produk. Terdiri dari aktor pegawai. Tujuannya membuat dan mencetak laporan persediaan produk. Yang terdiri dari sistem dan pegawai. Sistem menampilkan data-data persediaan produk. Pegawai membuat dan mencetak laporan persediaan produk. Selanjutnya itu user case membuat laporan transaksi penjualan produk. Katanya pegawai. Tujuannya membuat dan mencetak laporan transaksi penjualan produk. Terdiri dari sistem dan pegawai. Sistem menampilkan informasi transaksi penjualan produk. Pegawai membuat dan mencetak laporan transaksi penjualan produk. Selanjutnya itu tampilan rancangan user case diagramnya, yang terdiri dari tabel identitas, kategori, capture, select image, tabel produk, tabel review, tabel admin, halaman profil, tabel banner, dan tabel pesan. Terakhir itu katalognya. Selanjutnya itu rancangan user case diagram, yang terdiri dari user case admin, yang terdiri dari bagian login, halaman admin, customer, pemesanan produk, merek produk, kategori produk, dan logout. Selanjutnya itu pengunjung, join member, halaman pengunjung, cara order, kategori produk, beranda. Yang ketiga yaitu member, terdiri dari halaman utama web, terdiri dari beranda, cara order, keranjang belanja, halaman member, halaman transaksi, produk, dan terakhirnya adalah logout. Selanjutnya itu sekuensi diagram, terdiri dari sekuensi member, login member, produk, isi data member, lakukan pemesanan, lakukan transaksi, dan verifikasi member, cek transaksi. Dan selanjutnya itu pengunjung, login, terdiri dari login dan produk, lihat dan pilih produk. Selanjutnya itu admin, yaitu terdiri dari login, produk, order, transaksi, terdiri dari login, kelola produk, cek laporan order, cek transaksi,
lihat laporan penjualan. Selanjutnya itu activity diagramnya terdiri dari login admin, melihat kategori barang, mengelola stok barang, mengelola member, dan memverifikasi data admin, menampilkan data barang. Selanjutnya itu activity dengan pengunjung, terdiri dari login, melihat barang, order masuk, pembayaran, konfirmasi pembayaran, proses pembayaran. Terakhir adalah activity diagram pengunjung yang terdiri dari masuk, melihat kategori barang, melihat barang, dan menampilkan data barang. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan dari rancangan aplikasi yang ingin saya rancang. Yang ingin saya rancang suatu saat nanti saat membuat suatu perusahaan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.